Salah satu alasan utama, selain persiapan menghadapi krisis, yaitu Undang-Undang Hari Minggu Nasional, tidak dapat membeli atau menjual. Salah satu alasan mengapa Tuhan mengatakan untuk hidup di desa, adalah karena kita diberitahu dalam buku Christ Object Lessons. Saya lupa halamannya, saya rasa itu halaman 20. Mungkin halaman 20-an, halaman 24, mungkin halaman 20. Ellen White berkata, keindahan alam itu sendiri menjauhkan jiwa dari dosa kepada kemurnian, kekudusan dan kepada Tuhan. Ellen White berkata, keindahan alam itu sendiri menjauhkan jiwa dari dosa dan tarikan duniawi kepada kemurnian, kekudusan dan kepada Tuhan. Alam adalah buku pelajaran, sebagaimana kita mendapatkan Alkitab sebagai buku pelajaran kita. Alam adalah buku pelajaran kedua yang mengungkapkan karakter Tuhan. Seperti yang dilakukan Alkitab, begitu pula alam. Sekarang pikirkanlah, Anda berjuang untuk kesempurnaan. Mengapa menunggu undang-undang hari Minggu? Kita sudah memiliki berbagai rintangan yang melawan kita. Lebih baik jika Anda ingin mengembangkan karakter yang sempurna itu. Mazmur 37 ayat 37 mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus. Oh, Christ Object Lessons, halaman 24, paragraf 2. Terima kasih. Sekarang, saya ingin Anda juga menuliskan kutipan ini. Country Living, halaman 13. Country Living, halaman 13. Dengarkan kutipan yang berkuasa ini. Tidak ada satu keluarga pun dari 100 keluarga. Tolong beritahu saya, berapa persentasenya? Berapa persentasenya? Ini kurang dari 1%. Ya. Tidak ada satu keluarga pun dari 100 keluarga yang akan dapat diuntungkan dengan tinggal di kota. Berapa banyak orang yang bisa diuntungkan dengan tinggal di kota? Tidak satu dari 100. Iman, harapan, kasih, ini adalah hal-hal yang kita butuhkan. Iman, harapan, kasih, jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat terpencil di desa. Di mana ada ladang dan bukit-bukit dan pepohonan. Jadi jika Anda menginginkan iman, harapan, kasih, kebahagiaan. Jika Anda menginginkan karakteristik ini yang merupakan buah-buah roh, kasih yang pertama. Jika Anda ingin mengembangkan hal ini, Nabi Ellen White memberitahu kita bahwa Anda tidak dapat mengembangkannya di kota. Ellen White mengatakan, tidak satu dari 100. Apa yang kita maksudkan? Kita mengatakan, ya, benar, kita harus berada di desa karena krisis. Namun di atas itu, pengembangan karakter. Pembangunan karakter. Saya harap pelajaran ini jelas teman-teman. Dan ini hanya pengantar. Ini hanya pengantar untuk topik hidup di desa. Kami baru berbicara, tetapi saya harap ini sudah jelas. Saya akan berhenti sejenak sekarang dan berdoa. Dan kita hanya berdoa agar Tuhan mendatangkan keyakinan ke hati semua orang, yang mungkin berlama-lama. Dan seseorang mungkin berkata, dan ini adalah apa yang orang katakan, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, sekarang izinkan saya membagikan ini dengan Anda. Saya tidak akan membagikan kesaksian saya. Saya tidak ingin menghabiskan waktu. Tapi kami tidak punya uangnya juga. Tetapi dengan iman, Anda tahu apa yang saya katakan? Kami mencari tanah dan kami tidak punya apa-apa. Ngomong-ngomong, suatu hari kami melihat properti, itu selama bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun, mungkin hanya 2 tahun, saya pikir 2 atau 3 tahun, hampir 3 tahun. Kami mencari dan kami tidak merasa bahwa kami akan membeli properti. Dan kami tidak memiliki apa-apa. Dan agennya bertanya kepada saya, bagaimana Anda membayarnya? Katakan kepada agennya bahwa kami membayar tunai, saya tahu saya tidak punya apa-apa. Seseorang mungkin berkata, apakah Anda berbohong? Tidak. Pahami bahwa Bapakku memiliki segalanya, dan ketika waktunya tepat, Dia akan memberi aku uang yang aku butuhkan. Dan kami terus mencari sampai Tuhan memberi kami properti itu. Bagaimana kami memulai? Kami tidak punya uang. Dengan iman kami mencari. Seseorang berkata, tapi, dengarkan ini teman-teman. Untuk mendapatkan properti di desa. Saya tidak tahu apa mata uang di Kanada. Apa mata uang Anda? Mata uang kami adalah rand. Saya tahu Amerika mata uangnya dolar. Oh ya, dolar Kanada. Untuk mendapatkan tanah. Itu tidak tergantung pada berapa besar mata uang Anda. Seseorang mungkin mengatakan, saya hanya punya sedikit dolar Kanada, sedikit rand, sedikit dolar Amerika. Mata uang surga bukan rand ataupun dolar Kanada. Mata uang surga adalah iman. Apa mata uang surga? Iman. Surga bekerja dengan iman. Menurut imanmu, demikian juga adanya. Tidak menurut mata uang rand Anda, tidak menurut mata uang dolar Kanada Anda. Menurut imanmu, demikianlah yang akan terjadi.
Percayalah kepada Tuhan melalui iman. Lakukan bagian Anda dan carilah tanah, dan Tuhan akan memberkati Anda. Jika itu kehendak Tuhan, Tuhan akan membayarnya. Tuhan akan membayarnya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pada tahun 1888, apa yang sedang terjadi? Ada dua hal berdasarkan pelajaran kita kemarin, dua hal. Sesuatu sedang terjadi di dunia dan sesuatu sedang terjadi di dalam gereja. Untuk memenuhi apa yang ada di dunia, bisakah Anda mengingatkan saya apa yang sedang terjadi di dunia? Vaksinasi dan hukum hari Minggu. Baik, saya tidak menyebutkan vaksinasi kemarin. Saya menyebutkan undang-undang hari Minggu yang sedang berlaku di dunia. Tapi apa yang sedang terjadi di dalam gereja? Apa yang Tuhan lakukan bagi gereja, pada saat hukum hari Minggu mengambil momentum? Apa yang Tuhan lakukan bagi gereja? Apa yang Dia coba lakukan untuk gereja? Ingat, amin, kebenaran oleh iman. Ada dua orang yang Tuhan kirimkan pesan itu, Wagoner dan Jones. Sekarang, saya percaya bahwa hukum hari Minggu sedang berkembang dan ada terlalu banyak. Teman, terlalu banyak peristiwa nubuatan. Secara harfiah, ada terlalu banyak untuk menunjukkan itu. Tetapi Tuhan menunggu Sabat akan menunjukkan lebih banyak. Saya percaya bahwa kita telah kembali ke tahun 1888 dalam arti tertentu. Jadi apa maksud saya? Pada tahun 1888, tepat sebelum penetapan hukum hari Minggu terjadi, ada krisis yang harus dihadapi gereja. Katakan, krisis apa yang harus dihadapi gereja? Dan hukum hari Minggu datang setelah krisis itu. Saya ingin Anda melihat apa itu. Dikatakan pada tanggal 10 Mei tahun 2021, artikel ini keluar dari Laporan Katolik Nasional. Dikatakan kampanye vaksin kepausan menawarkan hukuman dan hadiah 200 tahun yang lalu. Jadi saya bertanya-tanya, tahun berapa 200 tahun yang lalu dari tahun 2021? Mari kita terus membaca. Dikatakan, ketika Paus adalah raja, ketika Paus menjadi raja, mereka memerintahkan semua rakyat mereka di negara-negara kepausan untuk divaksinasi, menggunakan hukuman dan hadiah untuk meyakinkan yang ragu-ragu, dan memastikan orang miskin dan tahanan juga diinokulasi. Baik, jadi saat itu, 200 tahun yang lalu, sistem kepausan memaksa massa untuk menerima racun di dalam diri mereka. Terus dikatakan, berita Vatikan menceritakan bagaimana ketika wabah cacar melanda Italia Tengah pada akhir 1700-an dan awal 1800-an. Bagaimana Paus Pius mengerahkan seluruh kekuatan jabatannya di balik kampanye vaksinasi. Jadi pada 1800-an, akhir 1700-an, awal 1800-an, ada dorongan dari sistem kepausan bahwa massa harus menerima vaksinasi. Tahukah Anda, ini persis seperti apa yang dilakukan Paus saat ini. Mendorong agar massa menerima vaksinasi. Jadi apa yang terjadi pada tahun 1888? Tampaknya kita akan segera kembali ke saat yang sama. Atau saya mengatakan sejarah terulang kembali.